Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya di peternak sapi. Nah, kali ini saya akan menunjukkan sapi-sapi yang nakal dan sapi yang suka jalan ya teman-teman. Nah, untuk sapi yang suka jalan nanti saya akan tunjukkan, dan yang sapi suka misah akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengatasinya. Ikuti terus video-video saya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment. Dan jika ada yang ditanyakan atau video saya kurang menarik, tolong komentar biar saya bisa membuatkan video yang lebih bermanfaat buat kalian. Nah, jadi saat ini keluar sapi ini sekitaran jam 12 siang ya teman-teman. Jadi dia suka jalan, sudah nggak kuat lagi nahan lapar, jadinya jalan terus dia berebutan rumput. Nah, untuk lapangan yang saat ini kita tuju itu simpang 4, dan seperti ini teman-teman, diambil dari nama jalan. Jadi jalan ini simpang 4, jadi dinamain di sini simpang 4, area simpang 4 di sini ya teman-teman. Ya, inilah untuk mengatasi sapi yang suka jalan. Nah, seperti ini yang suka jalan teman-teman. Jadi kita mengatasinya itu dengan mudah, dengan cara dipencarkan dengan jarak jauh. Nah, seperti yang di ujung itu dengan berjarak segini, dia jadinya nggak mau jalan teman-teman. Dia berkeliling di petaan ini. Tapi jika kita gabung, dia akan jalan terus karena berebutan makanan. Jadi kita pencar, kita biarin dia ada yang masuk sini. Tuh, perutnya sampai kecil teman-teman, udah kelaparan soalnya udah terlalu siang nih keluarnya. Soalnya tadi vaksin teman-teman, biar sapi-sapi Bali ini sehat semua, biar nggak terkena penyakit lagi. Jadi yang divaksin itu ada tandanya, dia pilok atau cat warna biru di badannya atau di kepalanya. Nah, ini yang suka jalan ya teman-teman. Jadi kita harus ikutin ini. Yang nakal masih saya taruh di tengah, yang lainnya itu karena yang nakal itu bergerombol, khususnya sapi Bali itu yang nakal. Sapi Bali murni yang nakal teman-teman. Jika yang blasteran kayak gini, dia itu suka jalan teman-teman, tapi dia nggak rentang kena penyakit dia teman-teman. Untuk saat ini kita akan memantau sapi anakan sapi mental. Dia itu terkena duri, jadi sakit, takutnya nanti dia tertinggal. Saat ini sapinya ada di belakang dan kita pantau karena ini perbukitan, jadi enak mantaunya. Dari jarak jauh kita kelihat. Untuk mengatasi sapi yang nakal yang suka misah itu teman-teman, nah kita itu harus taruh di tengah-tengah sapi ini ya teman-teman. Jadi dia mau ke sana ada kawannya, ke sini ada kawannya, jadi dia fokus makan tengah-tengah, nggak mikirin dia misah lagi. Jika kita taruh di depan atau di belakang, dia bisa misah teman-teman. Untuk yang suka jalan ini cukup kita ikutin aja, kita cegat biar teman-teman yang lain bisa berhenti. Kalau yang jalan kayak gini tidak kita cegat, nanti teman-teman yang lain ini, sapi-sapi yang lain ini ngikut jalan teman-teman, jadi jarang makan, berakibat kurus, dia kurang makan. Jadi di sini saya menargetkan sapi-sapi ini biar gemuk ya teman-teman. Jadi untuk rumput ini saya carikan yang tebal-tebal biar dia bisa makan puas. Oke teman-teman, jadi saat ini masih sibuk saya mengarahkan sapi-sapi ini karena sapi ini belum bisa tenang, belum bisa makan di tempat di sini. Jadi saya harus memberhentikannya. Dan video ini saya akan lanjutkan nanti di sekitaran jam 1:30 atau jam 2,
karena saat ini saya akan memberhentikan. Nah, soalnya di sini tebing, di situ tebing, jadinya kita susah teman-teman. Kalau megang HP itu susah karena banyak pelepah. Takutnya nanti kita fokus di HP, nggak tahu di depan ada pelepah sawit, kita terjatuh dan terkena duri, bisa berakibat fatal ya teman-teman. Jadi video ini akan saya lanjutkan di jam 2 nanti. Nah, untuk sapi yang nakal seperti ini ya teman-teman, ya kan ini kan jalan. Nah, di situ tempat kita ngarit atau lapangan ngarit yang dikhususkan buat sapi iketan. Nah, jadi di situ itu kita bukannya dilarang, tapi dia takut masuk ke sana, jadi kita tahan. Untuk sapi nakal ini harusnya kita hadang seperti ini. Kalau tidak nanti dia bisa masuk, dan kawan-kawannya ini kalau tahu dia masuk, dia akan ngikutin semua teman-teman. Jadi kita tahan. Yang untuk sapi yang suka jalan, ya ada di bawah situ. Nah itu yang suka jalan ya teman-teman. Jadi yang suka jalan itu kalau udah nemuin rumput yang tebal, dia sudah berkurang jalannya. Tapi kalau untuk sapi yang nakal seperti ini, dia harus kita cegat terus sampai sore teman-teman. Kita pantau terus, kalau tidak nanti dia akan masuk ke tempat yang belum dituju. Jadi kalau sapi yang seperti ini kita harus balikan teman-teman. Kalau enggak nanti kita yang sendiri yang kesusahan kalau dia masuk. Untuk penjagaan di pinggiran jalan seperti ini kita kerjakan atau kita awasi setiap kita ngangon ya teman-teman. Soalnya jalan ini perbatasan, misalnya di sini di Angoni sekarang, nah di sini untuk besok teman-teman. Jadi kalau di Angoni semua itu besoknya kita ngangon, dia suka jalan teman-teman. Dia nyari tempat yang baru yang belum dimakan dia. Jadi kita tahan di pinggir jalan seperti ini biar dia putar balik. Jadi tempat yang kita tuju itu yang sebelah sana ya teman-teman, yang belum ada sapinya sama sekali, yang pinggir jalan sebelah sana. Nah itu yang kita tuju. Nah itu teman-teman, sapi yang nakal tadi kita tinggal sebentar udah nggak ada teman-teman, udah pindah jauh dia. Dan untuk yang suka jalan itu ditahan sama teman saya, itu separuhnya, dan separuhnya lagi ada di bawah situ, itu yang suka jalan. Tapi untuk penjagaan di pinggir jalan tetap sama, mau yang nakal atau yang suka jalan tetap kita jaga, takutnya dia masuk temennya tahu nanti bisa ngikut semua. Yang seperti tadi yang saya berikan contohnya untuk mengatasi sapi yang suka misah atau sapi yang suka jalan, ya seperti ini caranya teman-teman. Cukup kita cegat. Untuk yang suka jalan kita cegat depannya seperti ini, dan untuk yang suka misah atau dia nggak suka berkelompok, dia tetap kita bawa ke arah tengah. Jadi dia bisa nyatu ke teman-temannya, karena teman-temannya yang lain ini di karantina teman-teman. Dia sakit belum sembuh, masih tahap pengobatan, jadi dia itu misah karena nyari teman-temannya yang nggak ada itu. Jadi temennya itu ada 15 yang dipisah teman-teman. Dia sakit semua, ada yang nggak suka makan, ada yang makannya sedikit teman-teman. Dan alhamdulillah tadi pagi udah ada 4 yang aktif makannya. Dan separuhnya lagi yang 11 itu belum mau makan dia teman-teman, masih divaksin tadi. Tapi untuk saya disuruh ngeluarin sapi ini, jadi nggak bisa bantu lagi. Tadi sudah bantu dari jam 11 sampai jam 12 siang, sudah itu kita keluarkan sapi-sapi ini karena terlalu siang. Takutnya nanti semakin kurus dia kalau
melebihi jam 12. Soalnya kalau melebihi jam 12 itu waktu dia makan sedikit teman-teman. Dari jam 12 itu sekitaran sampai jam setengah 5 atau jam 5 itu waktunya udah pulang. Kalau melebihi jam 12 atau jam 1 jam 2 kita keluarkan, dia makannya sedikit teman-teman. Belum kenyang tapi jam pulang sudah mau mendekati. Untuk jadwal aslinya pengeluaran sapi ini itu jam 10, kalau nggak jam 10 jam setengah 11 ya teman-teman. Kalau hujan atau ada kendala lain seperti divaksin tadi itu paling siang jam 11 sampai jam 12 teman-teman. Kalau hujan jam 11 tergantung hujannya lama apa enggak. Kalau untuk vaksin itu memang lama teman-teman, soalnya kita ambil satu persatu, tidak harus semuanya kita ikat. Jadi untuk yang satu yang sudah divaksin gitu kita beri tanda warna biru, kita pilok badannya biar tahu mana yang sudah mana yang belum. Untuk sapi ini biar tidak jalan kita pencarkan seperti ini teman-teman, berjauhan. Jadi kalau dekat nanti dia akan berebut, jadi suka jalan dia. Jadi di sini dia suka makan karena rumputnya sangat tebal ya teman-teman. Tuh, tebal, sekitaran tebalnya 30 cm lebih tebalnya ini. Soalnya di sini sudah hampir setengah bulan teman-teman nggak dimasukin ke sini karena tahap pemupukan kemarin, jadi terlihat subur. Sebelumnya ini rumputnya ini dikit karena diarahkan ke sini terus. Sekarang tebal karena terkena pupuk dan tidak diangoni selama 15 hari. Oke teman-teman, nah ini saya mau melihat atau mengontrol sapi-sapi yang baru divaksin tadi gimana pergerakannya. Jadi saya tidak bisa mengambil videonya soalnya dataran ini bertebing dan sapi-sapi ini sangat jauh, takutnya nanti malah kita nggak konsen jadi berakibat fatal, jatuh atau cedera. Jadinya saya lanjutkan video ini di jam setengah 3 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya kontrol sapinya yang tadi divaksin. Ternyata makannya cukup lahap seperti ini. Yang divaksin tadi khususnya sapi Bali ya teman-teman. Seperti itu, ada tanda warna biru di kepala dan yang hitam itu di badan. Untuk saat ini sapi mudah dikendalikan karena rumputnya hijau-hijau, jarang dimasukin karena kemarin tahap pemupukan. Jadi di sini 15 hari tidak diangoni, jadi rumputnya subur. Jadi untuk pemantauan sapi yang nakal dan sapi yang suka jalan ini tetap saya pantau. Soalnya kalau tidak saya pantau nanti dia jalan terus. Kurang makan ya teman-teman, berakibat kurus seperti ini. Tulang rusuknya kelihatan. Ini ciri-ciri kurang makan ya teman-teman. Nih. Dan untuk perbedaan itu sangat jauh dari kandang yang dalam. Dan ini kandang yang luar ini teman-teman. Sapi-sapi ini khusus kandang yang luar. Dan saya akan tunjukkan lewat history. Untuk kandang yang di dalam, kandang kedua, itu sapinya super-super teman-teman.
bagus-bagus. Tapi ya kalau pengangonan seperti ini yang butuh tenaga banyak yang kandang dalam teman-teman. Dia itu sapinya nggak mau diem kayak gini. Sapinya itu jalan terus. Misalnya dari kandang ke sini, kalau sapi ini sampai sore, kalau sapi itu udah bolak-balik sampai 3 kali teman-teman. Jalannya sapi yang di kandang dalam itu super, karena sapi-sapi yang di kandang dalam itu sehat semua, makanya itu kuat. Kalau rumput di sini dimasukin kandang yang dalam, sapi yang kandang dalam yang ada berisi 100 ekor atau 200 ekor itu ini sekali jalan nih teman-teman, rumput ini langsung habis. Karena di sana postur tubuhnya itu gemuk-gemuk, makanya juga lahap-lahap. Nggak seperti sapi ini, terlihat makan lahap tapi dia sangat sedikit, jadinya rumput segini luasnya dia nggak habis teman-teman. Cuman dia berebut cepet-cepetan, jadi rumput-rumput di sini banyak yang tidak termakan. Untuk yang kandang dalam, sapinya itu super nakal ya teman-teman. Kalau di sini itu sedikit yang nakal. Kalau di sana hampir semua, dari 99% itu yang nggak nakal, paling ada 20%-an. Yang lainnya itu sekitaran 70%. Dia itu suka jalan semua teman-teman. Dan jalannya itu enggak seperti ini, lebih parah yang di kandang dalam. Jadi di sana yang pengangonnya itu sudah senior semua dan bisa dikendalikan. Tapi jika pengangonnya itu belum senior di sana, itu bisa lemes atau nggak bisa kerja besoknya karena terlalu jauh perjalanannya, dia muter-muter terus. Nah, untuk pengangonnya yang senior itu, dia itu kalau sapi jalan dia nyari jalan pintas biar bisa dicegat sapinya. Kalau ada kali juga, kalau enggak banjir dia nyebrang seperti sapi ini. Cuman sapi ini perbedaannya satu teman-teman, dia itu sedikit, jadi untuk makan itu dia bisa luas, bisa banyak. Dan untuk sapi yang kandang tengah itu, dia populasi sapinya itu banyak, sehingga dia sekali jalan makannya itu berebutan. Kalau nggak berebutan dia nggak kebagian rumput teman-teman. Jadi itulah faktornya dia suka jalan, terlalu banyak sapi. Dan hasilnya kalau sapi seperti itu yang 100 ke atas itu 3 orang, dan itu karena senior dia membutuhkan 2 orang saja. Untuk saat ini saya juga orang dua, karena sapi ini berjumlah sekitaran 90 sampai 100 juga. Ini terlihat sedikit karena yang lain di karantina ya teman-teman. Ini kalau udah balik semua sapi-sapi ini, yang nakal itu udah banyak sekali yang nakal. Dan dia perjalanan juga dia diperluas. Kalau ini masih sedikit, jadinya saya cuman pindahnya satu petak. Kalau udah kembali semua itu sekali pindah itu tak berapa petak aja. Sampai sore itu udah sampai ujung. Pulangnya aja kita mulai mendekatkan itu sekitaran jam setengah 4 kita mendekatkan kalau udah pulang semua sapinya yang sakit. Dan ini sapi yang lagi fit ini, yang lagi sehat ini di angon, dia ini nggak banyak yang nakal, cuman berapa ekor aja yang nakal. Jadi kalau perjalanan itu dia melambat, cuman sedikit yang nakal dan suka jalan, jadi enak dikendalikan. Kalau
yang sapi-sapi lainnya yang sakit itu dikembalikan, itu otomatis dia banyak jalan teman-teman, karena yang diikat itu banyak-banyak sapi yang nakal yang sakit itu. Dan di sini yang nakal itu masih ada sekitaran 20-an, kalau enggak 25 yang nakal di sini. Dan yang diikat itu sekitaran ada 7 yang suka jalan. Nah, yang sapi ini dia itu enggak nakal teman-teman. Cuman dia kalau diikat waktu vaksin, dia itu seperti kekuatan banteng teman-teman. Kuat bener ini. Ini tadi nariknya sampai orang 5 ini. Itu pun masih ketarik sama dia. Besi untuk penggepitnya dia, untuk suntikannya, nah itu sampai goyang teman-teman. Itu padahal ditanam, dicor, itu bisa sampai goyang, ditanduk sama dia, dibanteng. Kalau saya ngomongnya ini sapi banteng teman-teman, soalnya dia poster tubuhnya kayak sapi banteng, tapi aslinya itu sapi Bali murni itu. Cuman warnanya aja beda, warna hitam dia, yang lainnya warna kuning. Bukan sapi Brahma ya teman-teman. Kayak sapi Brahma itu ada punuknya di atas, kalau sapi Bali nggak ada. Nah, untuk yang sapi nakal yang suka jalan itu udah sampai ujung teman-teman, sampai nggak kelihatan dari kamera. Dan sapi yang suka misah ada di sebelah sana, kita nggak kelihatan. Soalnya saya ada di jalan antara sana tebing, sini ini kayaknya sakit teman-teman. Maaf ya, saya tadi nggak melanjutkan kata-kata tadi. Saya melihat sapi ini teman-teman, kayaknya lemas ini teman-teman. Coba kita bangunin, takutnya dia sakit. Oh tidak teman-teman, sehat ya. Nah, untuk saya ini sekarang di sana tebing, soalnya ini bukit, sana tebing dan sini tebing, tapi sini enggak sangat curam, terlihat datar, tapi ini menebing. Jadi kalau sebelah sini enak dipantau, kalau sebelah sini ketutup gundukan ini ya teman-teman. Dan sebelah sana itu sekitaran tingginya 11 sampai 15 meter tebingnya. Jadi saya di jalan sini dan di sana ada kawan saya. Oke teman-teman, jadi video ini mau saya lanjutkan saat jam pulang nanti ya teman-teman. Karena saat ini saya disuruh memantau sapi-sapi yang baru divaksin tadi. Jadinya saya harus keliling. Dan untuk pengambilan video ini bukannya saya nggak mau ngambil video lagi, karena baterai HP saya mau habis. Jadinya saya lanjutkan nanti waktu jam pulang saja. Dan tubuh saya juga agak letih ini teman-teman. Soalnya tadi narikin sapi lebih dari 25 sapi. Cuman orang 3. Nah, ini kena duri ini teman-teman. Anaknya mental ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Dan ikuti terus kelanjutan dari video ini. Dan saya akan lanjutkan di jam 4 sore nanti ya, waktunya pulang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini sudah jam 4 sore. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengambil video saat pulang nanti. Karena di kandang depan ini masih ditunggu sama tim medis yang dari jauh, tamu lah termasuk. Nah, itu dilarang ngambil video karena di situ masih tahap
vaksin. Jadi nggak boleh kalau ada tahap penyuntikan itu di video ya teman-teman. Katanya ada apa itu, ada perizinannya. Kalau nggak ada perizinan tidak boleh di video. Jadinya saya sampai sini videonya. Bantu like, comment, and subscribe biar perkembangan channel ini meluas dan bisa memberikan informasi-informasi tentang peternakan sapi dan ilmu-ilmu atau cara pengangonan di peternakan sapi ataupun di tempat lokal di perkebunan sawit ya teman-teman. Jadi saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.